Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan singkat dari kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa yang berisi ahkam dan adab, ya, hukum-hukum dan adab-adab. Dan tibalah kita pada hadis yang keempat. Kita langsung baca, silahkan lihat di layar. Al-hadithur rabi', ya. Qala al-musannifu hafizahullah Syekh Abdullah bin Fauzan al-Fauzan mengatakan, al-hadithur rabi', hadis yang keempat. Fi syai'in min khasaisi Ramadhana, ya. Beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Jadi yang akan kita sampaikan adalah hadis seputar keistimewaan, kekhususan, keutamaan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza dakhala syahrul ramadhana, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatinu, dan setan-setan diikat, dibelenggu, dirantai. Muttafaqun alaihi, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disepakati oleh mereka berdua. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan pada riwayat Muslim disebutkan, futihat abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat dibuka, ya. Kalau di riwayat Bukhari dikatakan pintu-pintu surga dibuka, namun ada tafsir yang lainnya pintu-pintu rahmat. Dan memang di antara nama surga, ya, itu juga disebutkan oleh Allah, yaitu rahmat, ya. Dan di riwayat yang lainnya ada abwabus sama, ya, yang dibuka adalah pintu-pintu langit. Ini menunjukkan semua itu, ya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana syarah penjelasan singkat dari hadis yang mulia ini? Kita baca. Beliau mengatakan, al-haditsu dalilun ala fadli syahri Ramadhana. Hadis ini adalah dalil, ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Wa 'idhami khasaisihi, dan agungnya keistimewaan atau beberapa keistimewaan dari bulan Ramadan. Nah, ini jelas bagi kita, ya, hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Dan insyaallah kita sudah tahu bahwa semua bulan adalah baik, ya, hanya saja beberapa bulan yang ada itu, ya, lebih baik atau memiliki keutamaan, ya, dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Fa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala, faddalahu ala sairis syuhur, ya, Allah memberikan keutamaan kepada bulan Ramadan, ya, dari bulan-bulan yang lainnya, ya, dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya keutamaan dari bulan Ramadan banyak, ya. Dan yang beliau sampaikan di sini adalah sebuah hadis saja. Waqtasahu bima la yujadu fi ghairihi, ya. Dan Allah memberikan keistimewaan kepada Ramadan, ya, dengan hal-hal yang tidak ada pada
bulan-bulan selainnya, ya. Mimma yakunu da'iyan, ya, sehingga hal tersebut menjadi dai, menjadi penyeru, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pendorong bagi kita ilal amali salih, untuk itu beramal saleh, wal bir wal ihsan, dan berbuat kebajikan dan kebaikan. Ya, benar. Karena memang para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ya, adanya keutamaan, ya, bulan atau demikian pula mungkin pekan atau hari-hari tertentu, ya, maka faedahnya agar kita, ya, semakin terdorong, semakin termotivasi, ya, semakin semangat untuk beramal saleh, semakin semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan padanya, ya. Baik, kita lanjutkan. Fa fi hadzal syahril karim, dan di bulan yang mulia ini, tufattahu abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka, wa tughallaqu abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup, ya. Wadzalika, dan hal tersebut kata beliau, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu, likathratil khairi fi Ramadan, karena banyaknya kebaikan pada bulan Ramadan. Ya, banyak orang melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Ya, sekiranya hal tersebut senantiasa dilakukan terus-menerus, maka luar biasa, ya, maka luar biasa. Kita tahu benar, ya, di bulan Ramadan, ya, sebagian orang mengistilahkan banyak malaikat di tengah-tengah kita. Maksudnya apa? Banyak orang yang melakukan kebaikan saking baiknya. Ya, hanya saja terkadang hal tersebut tidak didapati di bulan selain dari bulan Ramadan, ya. Ketika di bulan Ramadan mereka mudah berbagi, mereka mudah melakukan kebaikan-kebaikan, ya, menyambangi yatim piatu, ya, fakir miskin, ya, atau mungkin demikian pula ibu-ibu yang janda, ya, kebaikan-kebaikan disalurkan kepada mereka, sehingga, ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Karena apa? Itu karena sebab banyaknya kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kemudian wa ziyadatil iqbali ala asbabil maghfirati waridwan, karena bertambahnya iqbal, itu semangat dalam menghadap pada Allah, ya, untuk mendapatkan apa? Ala asbabil maghfirah, untuk mendapatkan sebab-sebab, faktor-faktor yang bisa menjadikan seorang diampuni, waridwan, sebab-sebab datangnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu banyak kita laksanakan, kita perhatikan, banyak kita perhatikan, ya. Fayaqillu syarru fil ardi, ketika banyak, ya, kebaikan dilakukan, maka keburukan itu semakin yakil, qalil. Yakil itu artinya sedikit, ya, semakin sedikit, ya. Ini qalla yaqillu, ini fi'il, ya, artinya sedikit. Kalau dalam bahasa kita, ya, ini bukan fi'il, bukan kata kerja, tapi kata sifat atau isim. Baik, para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, haitsu tusaffadu maradatu syayatin bisalasili wal aghlali, ya, di mana setan-setan pembangkang, maradah, ya, itu artinya mereka yang pembangkang, ya, tusaffad, diikat, bisalasili, dengan rantai, wal aghlali, dan dengan belenggu. Ya, mereka diikat dengan rantai dan belenggu, ya, rantai mereka dirantai, diikat dengan rantai, demikian pula mereka diikat dengan belenggu, tidak bisa apa-apa, ya, sehingga mereka tidak bisa apa-apa. Dan beliau mengatakan di sini, ya, yang diikat adalah maradatus syayatin, yaitu setan-setan pembangkang, ya, karena memang ada di sebagian lafaz bahwa yang diikat adalah setan pembangkang, dan akan datang keterangannya insyaallah, ya. Linsyighal muslimina, karena sibuknya kaum muslimin, ya, di bulan itu dengan apa? Bisyam, ya, pertama dengan puasa, ya, ini adalah yang wajib, ya, sebagaimana kita ketahui. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, ya, di antara amal saleh yang dilakukan selain amalan yang wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan, ya, adalah tilawatul Quran, ya. Karena memang Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Dan ini keistimewaan di antara keistimewaan bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Bahkan kalau kita perhatikan riwayat yang dihukumi hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa kitab-kitab yang ada, ya, Taurat, Zabur, Injil, termasuk Al-Quran, itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan.
ya, termasuk kitab-kitab yang lainnya selain Al-Quran, itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karenanya para ulama dahulu mereka menutup majlis ilmu mereka, majlis riwayat mereka, karena ingin fokus dengan bulan Ramadan dengan tilawah Al-Quran, ya, murajaah Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, ini mereka luar biasa. Oleh karenanya mungkin kalau kita tutup majlis ilmu juga, kita setuju insyaallah ya, di bulan Ramadan kita fokus ngaji, ya. Tapi kayaknya seandainya tidak ada majlis ilmu juga, ya, belum jaminan teman-teman pada ngaji, ya. Taib. Dan kita tahulah banyak ulama atau sebagian ulama dahulu, ya, ada yang mengkhatamkan Al-Quran, ya, di bulan Ramadan sampai 60 kali. Luar biasa, berarti sehari sampai dua kali. Dan ada beberapa kisah seputar itu, ya. Selain daripada itu, wa dzikrillahi ta'ala, demikian pula, ya, karena kaum muslimin sibuk dengan zikir pada Allah, ya, dengan zikir pada Allah, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada zikir pagi dan petang, zikir ba'da salat fardu, demikian pula zikir-zikir yang lainnya yang sunnah, yang bersifat mutlak. Maksudnya mutlak berarti tidak terikat dengan bilangan dan waktu, ya. Tidak terikat dengan bilangan dan waktu, dan tidak perlu dihitung, berarti kapan saja juga boleh diucapkan, ya. Tentu saja di waktu-waktu yang tepat, ya. Karena kalau sholat tentu saja tidak boleh zikir-zikir di luar sholat dibaca, atau demikian pula di toilet, ya, tentu saja tidak boleh berzikir, ya. Wa kulli fi'lin min af'alil birri, demikian pula mereka sibuk dengan segala perbuatan dari perbuatan-perbuatan kebaikan, kebajikan, ya. Wa kulli qaulin min aqwalil khair, sebagaimana mereka juga sibuk, ya, dengan perkataan, ya, dari perkataan yang baik, ya. Selain dari tilawah Al-Quran, selain dari berzikir, apa perkataan yang baik diantaranya? Seperti contohnya amar ma'ruf, ya. Ya, demikian pula berdoa, demikian pula memberikan nasihat, mau'izah hasanah, ya, atau perkataan-perkataan yang lainnya, ya. Wa hadza yufassiru lana sirra fi aubati katsirin minal usad, dan semua itu, ya, menafsirkan, menjelaskan kepada kita di balik, yaitu al-sirra, rahasia, di balik taubatnya, aubah atau rujuknya kebanyakan dari ahli maksiat, dari orang-orang yang bermaksiat, ya. Karena ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, demikian pula setan dibelenggu, yang diantara maknanya bahwasanya pada saat itu banyak kebaikan, demikian pula sedikit keburukan. Oleh karena itu banyak dari kaum muslimin, dari ahli maksiat, mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kembali rujuk pada Allah, wa taubatihim ila Allah taala, dan mereka pun bertobat pada Allah, ya. Wa hirsihim ala ta'ah, dan mereka antusias, mereka semangat untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hudurihim al masajid fi hadha syahril fadil, demikian pula mereka pun hadir, ya. Mereka, kehadiran mereka, ya, semua itu menyebabkan kehadiran mereka di masjid, ya, di masjid-masjid pada bulan yang mulia ini, ya. Mereka ikut sholat 5 waktu, mereka ikut melakukan sholat tarawih secara berjamaah, atau hal-hal yang lainnya. Ada sebuah kisah yang saya sampai sekarang masih ingat, ya, dari teman, dan kisah-kisah semacam ini banyak, ya. Kisah-kisah semacam ini banyak. Ada kisah dari teman mahasiswa dari Sumatera, kalau tidak salah dari Jambi dahulu. Dia adalah seorang di masa SMA-nya, seorang musisi, ya. Seorang musisi salah satu aliran underground bahkan, ya. Yang kemudian dia biasa mahasiswa, ya, di bulan Ramadan cari-cari masjid yang membagikan takjil, ya, buka puasa. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepadanya, ya, dengan dipertemukan dengan masjid yang disampaikan padanya sunnah, disampaikan padanya kajian, ya. Dia hadir, niat hati mengisi perut, ya. Niat hati mengisi perut, ya, niatnya ingin makan saja. Tapi sebelum itu, sebagaimana kita tahu, ya, ada nasihat mungkin 5 menit, 10 menit atau lebih dari itu, ya, yang tidak, tentu saja tidak menjemukan, tidak membosankan, ya. Yang kemudian subhanallah, akhirnya saudara kita ini
ya dengan sebab itu awalnya ugal-ugalan, awalnya ya seperti itu, taubat pada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat dan terus nasihat, ya hatinya lama-lama luluh juga, ya taubat pada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha, hal-hal yang buruk yang sebelumnya dilakukan pun akhirnya ditinggalkan. Dan sekali lagi saya kira ya kisah-kisah seperti ini banyak di sekitar kita insyaallah, dan mungkin di antara kita pun ada yang tahu kisah-kisah seperti itu, atau bahkan di antara kita ada yang menjadi pelakunya, ya. Kemudian wasyaitonul musaffadu qad yu'dhi, dan setan yang telah diikat tadi, dibelenggu tadi, dirantai tadi, qad yu'dhi, bisa jadi dia mengganggu, ya. Lakin hadza aqal, akan tetapi hal tersebut lebih sedikit, wa ad'afu, dan lebih lemah, mimma qad yakunu fi ghairi Ramadan, daripada di luar bulan Ramadan, ya. Kalau di luar bulan Ramadan kita tahu banyak dari kemaksiatan, tapi di bulan Ramadan sedikit. Oleh karena itu kalau ada orang makan, ya, di bulan Ramadan dicela. Ada orang mampir ke warung, dicela. Beberapa warung yang masih buka, ya, maka mereka menutup warungnya dengan tirai, dengan penutup, ya, penutup, supaya tidak terlihat dari luar. Orang yang mungkin awalnya full keluar ahli hisab, ya, ahli hisab, dari mereka ada yang ahli hisab, mungkin ada yang ashabul yamin, ashabul shimal, ngerokok dengan tangan kanan atau ngerokok dengan tangan kiri, ya. Awalnya seperti itu, ketika bulan Ramadan mereka diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya. Sebagian dari mereka ketika benar-benar berpuasa, kemudian luar biasanya, ya, tidak baik hal seperti ini. Ketika berbuka seakan-akan tidak ada sesuatu yang lebih lezat dari merokok, ya. Ketika Allahu Akbar, langsung yang pertama kali dihisap adalah rokok, ya. Kurma lewat, air lewat, ya, makanan lewat, tapi yang dihisap pertama kali adalah rokok, ya. Nah ini, ya. Kemudian wa huwa bihasabi kamalis shaumi wa naqsihi, dan hal tersebut ikhwas sekalian, para jamaah rahimanillahu wa iyyakum, itu tergantung pada kesempurnaan puasa atau kekurangan puasa, ya. Maksudnya bagaimana kesempurnaan dia dalam melaksanakan puasa, ya, atau kekurangannya dalam melaksanakan puasa, ya. Faman kana shaumuhu kamilan, siapa yang puasanya itu sempurna, ya, qad hafadha ala syurutis shaumi wa adabihi, dia menjaga syarat-syarat puasa, ya, dia menjaga adab-adabnya, ya. Oleh karena itu penting, ya, adab-adab puasa, ya, ini dipelajari, rukun-rukun, syarat-syarat rukun, kemudian pembatal-pembatal, adab-adab puasa, ini penting untuk dipelajari. Oleh karena yang beliau mengatakan siapa yang puasanya sempurna, ya, dan dia telah menjaga syarat-syarat puasa dan adab-adabnya, dafa'a syaitana daf'an la yadfa'uhu as-shaumu naqis, maka puasa yang sempurna tersebut dapat mendorong, menolak, mengusir setan, ya, mengusir setan dengan benar-benar yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang berpuasa dengan puasa yang kurang, ya. Kalau orang benar-benar menjaga, ya, maka ini bisa mengusir syaitan. Ala annahu la yalzamu min tasfidihim alla yaqa'a syarrun wala ma'siyatun. Meskipun, ya, dibelenggunya, diikatnya, dirantainya setan itu, ya, bukan jaminan pasti tidak tidak ada keburukan atau kemaksiatan, tidak demikian. Karena apa? Karena bisa jadi ada sebab-sebab yang lainnya. Li'anna hunaka asbaban ukhra ghayra syayatin. Ya, karena ada sebab-sebab yang lainnya selain dari godaan syaitan, ya. Jadi kita lihat di bulan Ramadan masih saja, ya, tempat-tempat tertentu itu, ya, tempat-tempat keburukan, ya, tempat-tempat kemaksiatan itu masih ada sebagiannya yang buka, ya. Atau demikian pula kita ketahui juga terkadang terjadi apalagi khususnya di akhir-akhir dari bulan Ramadan, ya, terjadi kejahatan-kejahatan, ya, terjadi kejahatan-kejahatan. Ada yang mungkin merampok, ada yang menimbang dengan timbangan yang curang, menakar dengan takaran yang tidak benar, tidak adil, ya, tidak jujur, ya, dan sebagainya. Ini yang di tengah-tengah kita.
sebagian orang ada yang tukar duit dengan duit pecahan, kemudian ada tambahan uangnya, padahal itu adalah riba, ya. Nah, ini masih terjadi. Namun luar biasanya, ya, meskipun luar biasa ini yang kemudian sangat disayangkan, di luar bulan Ramadan terjadi lagi. Apa itu? Ketika kita lama di Surabaya pada saat itu, ya, kita tahu bahwasanya di Surabaya ada tempat prostitusi yang terbesar di Asia ya, atau Asia Tenggara, ya. Dan yang kita kenal namanya adalah Doli, ya, daerah Doli. Anehnya, ya, ketika di bulan Ramadan mereka pakai jilbab, ya, berhenti, total berhenti. Bahkan mereka mendatangkan ustadz, ya. Ada di antara teman-teman dahulu ada yang diundang ke sana, ya. Kalau antum ustadznya siap enggak diundang ke sana, ya. Nah, kemudian ya sudah, yang disampaikan adalah nasihat dan sebagainya. Itu di bulan Ramadan, ya, tanda kebaikan, dan itu adalah kebaikan. Namun yang sangat disayangkan ketika terlewat bulan Ramadan, ya, mereka kembali lagi, ya. Oleh karenanya, alhamdulillah, sebagaimana yang kita simak sekarang, ya, bahwa di sana sudah tidak ada, dan kegiatan-kegiatan yang ada digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Nah, kalau di bulan Ramadan maka luar biasa, ya. Tapi masih ada juga di tengah-tengah kita keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sebagian orang, ya. Lalu sebabnya apa? Selain dari setan tadi, di antaranya beliau mengatakan kan nufusil khabithati, karena memang ada jiwa-jiwa yang buruk, ya. Mungkin di antara kita, ya, ada sifat-sifat, ada jiwa-jiwa yang dimiliki oleh kita, jiwa yang buruk. Dan ketika ada jiwa yang buruk, maka amalan dan ucapan itu akan buruk pula, ya. Amalan yang dilakukan, ucapan yang keluar dari lisannya pun akan buruk. Oleh karenanya kita mengetahui Rasulullah SAW di khutbatul hajat mengatakan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita memohon perlindungan pada Allah dari syururi anfusina, dari kejahatan, keburukan jiwa-jiwa kita, ya. Wa sayyiati a'malina, dan amalan-amalan kita yang buruk. Pertama, beliau memohon perlindungan pada Allah dari jiwa yang buruk, yang kedua dari amalan yang buruk. Karena jiwa yang buruk akan mengeluarkan amalan yang buruk. Adapun jiwa yang baik, maka akan keluar darinya perbuatan perkataan yang baik pula, ya. Karena luar ataupun perkara zahir itu adalah luapan dari apa yang ada di dalam dada, ya, yaitu yang ada di dalam diri. Dan ini di antara sifat jiwa seperti itu, ya. Wa innan nafsa la ammaratun bisu, dan bahwasanya di antara sifat jiwa adalah suka memerintahkan kepada keburukan. Meskipun di sana ada yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram, ya. Demikian pula ada an-nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang suka mencela, ya. Ketika sudah beramal saleh dicela, mengapa hanya sedikit, mengapa tidak khusyuk, mengapa tidak diperbanyak, ya. Ketika beramal keburukan maka dicela, mengapa kamu bermaksiat, mengapa tidak ditinggalkan kemaksiatan tersebut. Ya, ini 3 macam jiwa, ya. Ada an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang merintahkan pada keburukan. Ada juga an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenteram, yang tenang. Dan an-nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang suka mencela, ya. Jiwa yang suka mencela atau mengingatkan. Nah, ini diantara sebabnya. Jadi jiwa yang buruk yang kemudian yang keluar pun amalan yang buruk, ya. Selain daripada itu bisa jadi juga wal adatul qabihah, atau demikian pula ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Orang kalau sudah terbiasa berbuat keburukan, ya, maka amalan yang dilakukan, ya, itu ya terus seperti itu, ya. Akan terus keburukan-keburukan yang dikerjakan. Karena orang itu kalau sudah biasa, dia akan terbiasa, ya. Kalau sudah terbiasa, ya sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya, ya. Sudah membudaya pada dirinya. Nah, itu kan mengerikan kalau orang melakukan kebiasaan buruk. Kalau orang terbiasa melakukan kebiasaan buruk, berat baginya untuk melakukan kebaikan, ya.
seperti seseorang ketika terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, itu terkadang dia merasa canggung atau tidak enak atau tidak nyaman. Dan ini berkebalikan ketika seseorang membiasakan kebaikan. Ketika dia terbiasa melakukan kebaikan, kemudian suatu saat berbuat yang tidak baik, dia merasa canggung, tidak nyaman, tidak nyaman. Oleh karenanya, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, hendaknya kita, ya, membiasakan kebaikan pada diri kita, ya, sehingga dengan demikian di luar bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, maka seseorang akan semakin giat, ya, khususnya di bulan Ramadan dia akan semakin giat untuk berbuat kebaikan. Selain daripada itu, mengapa masih terjadi keburukan-keburukan, kemaksiatan dan kejahatan? Selain adanya jiwa yang buruk, jiwa yang jahat, jiwa yang jelek, demikian pula ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, yang jelek, yang buruk. Wa syayatinil insi, ada juga setan-setan dari golongan manusia, ya. Allah mengatakan minal jinnati wan nas, ya. Kita berlindung dari was-was, dari setan al-khannas yang memberi was-was, bisikan-bisikan di dalam dada manusia. Mereka dari golongan jin dan manusia, ya, dari golongan jin dan manusia. Nah, ada juga setan dari golongan manusia yang mengajak orang lain berbuat keburukan, ya. Ada seseorang yang mungkin sudah adil, sudah tepat, ya, sudah taat, ya, kemudian diajak, ya, temannya untuk berbuat hal yang tidak baik, ikut saja. Ketika seorang mungkin mau pergi ke masjid, ya, untuk sholat isya dan tarawih, kemudian diajak oleh temannya, sudah kita sholat isya aja, itu yang wajib, setelah itu kita cabut, ya. Cabut kemana? Udah ikut gue aja, ya. Mungkin nongkrong di tempat tongkrongan, ya, atau demikian pula malah ngobrol dengan perempuan, ya, yang bukan mahram baginya, atau melakukan tindakan-tindakan yang tercela, ya. Ini ada setan-setan dari golongan manusia yang mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Mungkin demikian pula untuk para penjual, ya, di akhir Ramadan secara khusus, ya, ketika orang-orang membuat bisnis, dia juga berusaha membuat bisnis, ya. Orang-orang dapat untung banyak, ya, dia ingin lebih banyak, namun dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Kemudian akhirnya bagaimana? Ya, dia mengajari temannya, gini lo tong, supaya dapat rezeki lebih banyak, gue ajarin, ya. Gimana? Ya, tambah ini, kurangin timbangan, ya. Atau kalau kagak, ini buah-buahan yang tidak baik, yang jelek-jelek, masukin ke dia, maka sudah beres. Kalau laku keras, ya, berarti rezeki tambah banyak, ya. Benar, mungkin secara hitungan banyak, tapi, ya, sedikit keberkahan, atau bahkan bisa jadi hilang sama sekali keberkahan tersebut, ya. Nah, ini sebabnya. Atau, ya, annal murada bil musaffadin, atau maksud dari setan-setan yang diikat, yang dibelenggu adalah maradatu syayatini, yaitu setan-setan pembangkang. Marodah itu jamak dari marid, ya, maridun itu artinya yaitu yang membangkang, yang bandel, yang dablek, yang mokong. Nah, itu artinya marid, ya. Kalau marodatu syayatin berarti setan-setan pembangkang, ya. Atau maksudnya yang diikat adalah setan-setan pembangkang, berarti yang kelas terinya mereka masih berkeliaran, ya. Sebagian mengatakan, ya, sebagian menafsirkan bahwa yang diikat itu seluruh setan, ya, atau, ya, seluruh setan kecuali qarin, ya. Adapun qarin tidak diikat, ya, sehingga kemudian qarin bisa membisikkan hal-hal yang tidak baik kepada kita, ya. Karena masing-masing dari kita memiliki, ya, qarin, ya, dari golongan jin, itu jin yang menyertai kita, bisa jadi membisikkan hal-hal yang tidak baik. Kama fi ba'd riwayat, sebagaimana yang ada pada beberapa riwayat. Fa yabqa ta'thiru man laysa bimaridin. Nah, sehingga tersisa pengaruh dari mereka setan yang bukan pembangkang. Yang pembangkangnya diikat. Adapun yang tidak pembangkang, ya, maka ini tetap bisa menggoda, mengganggu, ya, manusia, mengganggu muslim. Wal ilmu indallahi ta'ala, dan ilmu sesungguhnya yang tahu kebenaran semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir pembahasan, ya, biasa beliau nanti ditutup dengan doa, namun sebelumnya beliau memberikan nasihat fa'alal muslim. Oleh karena itu, ya, setiap muslim
atau bagi seorang muslim hendaknya dia an yusari'a ila fi'lil khairat, ya, dia bersegera untuk melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa anwa'i ta'at, dan mengamalkan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Tadi sudah disampaikan beberapa contohnya. Selain puasa dia siang hari, hendaknya dia makmurkan dirinya dengan apa? Dengan tilawah Al-Quran, dengan zikir pada Allah, ya. Selain daripada itu, seperti contohnya menuntut ilmu, ya, atau selain daripada itu, ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, ya. Banyak sekali ketaatan-ketaatan yang bisa dikerjakan dan bisa diamalkan, ya. Munadziman waktahu, ya, seraya, ya, mengatur waktunya, ya, dia perlu mengatur waktunya. Mustafidan min mawasimit ta'ah, ya, karena untuk mengambil faidah dari musim-musim ketaatan, dan di antara musim ketaatan tersebut adalah bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Kemudian nasihat beliau, wa alaihi an yahdzar, hendaknya dia berhati-hati, kullal hadar, dengan sebenar-benarnya, dari apa? Minas sahari, dari begadang layali Ramadan, ya, dari begadang pada malam-malam bulan Ramadan, ya, karena memang sebagian ada yang memanfaatkan malam bulan Ramadan, ya, untuk begadang, ya. Untuk apa? Untuk main gaple, kartu remi, ya, dan sebagainya, ya, mungkin ngobrol, main kiu-kiu, ya. Nah, ini sebagian ada yang seperti itu, ya. Kalau sekarang mungkin bagi sebagian syabab tidak musimnya seperti itu, tapi mereka apa? Di awal bulan Ramadan mereka beli PS, nggak tahu PS berapa sekarang sudah, PS4 atau PS5. Nah, ya. Nah, apa namanya? Mereka beli itu, ya, lengkapi kaset-kasetnya, ya. Kemudian ketika datang bulan Ramadan sudah dia siapkan tempatnya tertib, ya, siap untuk bertempur di malam hari, ya. Besoknya istirahat siangnya, malam hari bertempur dia. Meskipun kalau sekarang, ya, sebagian sudah luar biasa piawainya main via HP, enggak, itu ada mobil apa itu, Mobile Legend atau apa, ya, apa itu, ya, enggak tahu saya, game-game seperti itu, ya. Nah, ini yang menjadi masalah syabab, ya, atau sebagian syabab dari kaum muslimin sekarang ini, ya. Kemudian, ya, hendaknya sekali lagi benar-benar berhati-hati dari begadang pada malam bulan Ramadan. Liyakuna nasyiton fin nahar, supaya di siang harinya, supaya besoknya dia bisa nasyid, bisa semangat, bisa giat, bisa seger, ya. Kalau seger kan enak buat bekerja, buat beribadah, buat melakukan amal-amal kebaikan, ya. Fa innan sahara, ya, karena sungguhnya begadang itu, idza nuhiya anhu fi ghairi Ramadan, ketika dilarang pada bulan selain dari bulan Ramadan, fa huwa fi ramadana asyaddu, maka di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi pelarangannya, ya, lebih ditekankan lagi pelarangannya, itu lebih dilarang lagi, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Wala siyama, apalagi khususnya as-saharu ala alatil lahwi wa tarab, apalagi dia begadang, ya, dengan alat-alat yang melalaikan, dengan alat-alat musik. Nah, itu ini diantara cara memanfaatkan waktu yang tidak bijak, ya, apalagi dilakukan oleh seorang muslim. Apa itu? Menghabiskan waktu dengan alat-alat musik, ya, dengan gitar, dengan piano, atau dengan biola, atau dengan harmonika, atau dengan apa saja dari alat-alat musik, atau bahkan sebagian mungkin dia pakai HP, tapi di situ ada drum, apa sih istilahnya, ya? Apa istilahnya itu? Drum digital atau apa. Nah, ada seperti itu, ya. Saya karena pernah lihat ada orang-orang yang melakukan hal semacam itu, ya. Nah, ini hal semacam ini, ya, ditinggalkan, ya. Au fil majalisil khawiyatil lati dararuha aktsaru min nafiha, atau di majelis-majelis yang kosong faidah, yang madaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya, ya. Apa faedahnya ketika majelis-majelis duduk-duduk, ya, ngobrol-ngobrol kanan kiri sambil makan kuaci, atau dipersiapkan kacang ataupun jajan-jajanan yang lainnya, sambil membawa minuman, bukan minuman keras maksudnya, ya. Kalau minuman keras jelas haram, ya. Ini mungkin minuman yang untuk sebagai teman
teman ngobrol ya, atau mungkin sambil ngopi, sambil ngeteh atau yang lainnya. Ya, ini majelis-majelis yang kosong, yang kemudian ketawa ketiwi tanpa ada faedah ya, terus waktu habis seperti itu ya, apalagi di bulan Ramadan. Ini sangat-sangat apa? Sangat-sangat eman, sangat disayangkan sekali, ironis sekali. Ya. Wa a'dhamu min dzalika ya. Dan ada yang lebih buruk lagi dari semua itu, ketika dia ya melakukan apa? Al-iktsaru minan naum fin nahar. Siang hari full tidur ya, siang hari banyak tidur ya, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik ya, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk ibadah pada Allah. Bahkan sebagian ada yang dari setelah sholat subuh, entah kalau dia sholat ya, pokoknya setelah tidak boleh makan lagi, terus tidur sampai bangunnya nanti pas maghrib ya. Nah ini tentu tidak baik, tentu tidak baik. Bal rubbama anis sholatil mafruḍah, bahkan bisa jadi dia ya lalai dari mengerjakan sholat fardu, sholat wajib. Wallahu a'lam. Nah ini terjadi ya, yang sangat disayangkan terjadi dan dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, sebagian mungkin syabab dari kaum muslimin atau orang-orang yang pemalas ya. Dan di akhir seperti biasanya beliau mengatakan, Allahumma aikidna min raqadatil ghaflah, ya Allah bangunkanlah kami dari tidur yang melalaikan, wa wafiqna lil isti'dadi qabla nuqlah, dan berilah taufik kepada kami untuk bersiap-siap sebelum berpindah, yaitu ke alam akhirat. Wa alhimna ightinamaz zaman waqtal muhlah, dan berilah ilham kepada kami untuk memanfaatkan waktu ya, memanfaatkan zaman, yaitu memanfaatkan waktu waqtal muhlah, pada waktu penangguhan. Sekarang ini adalah Allah yang memberikan waktu penangguhan pada kita. Ya, ini adalah waktu penangguhan. Nah, kalau sudah datang saatnya, datang ajalnya, sudah tidak ada penangguhan lagi. Waqfirillahumma lana, dan ampunilah ya Allah, berilah ampunan ya Allah kepada kami, wali walidina, dan kepada orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan seluruh dari kaum muslimin. Ya, kita aminkan doa beliau, Allahumma amin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa baik beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa baik kita semuanya. Kita mohon pada Allah ya, semoga di hari-hari ini kita tidak pergi ke masjid yang untuk sementara. Semoga di bulan Ramadan sudah bebas kembali, bisa mengerjakan salat 5 waktu, salat tarawih ya, wabah diangkat ya, mereka dari kaum muslimin diberikan kesembuhan, dan orang-orang yang kembali sembuh dari kaum muslimin semoga mereka semakin semangat dengan Islam, dan orang-orang kufar mereka semoga pun belajar dari teman-teman atau kaum muslimin, semoga mereka mendapatkan hidayah kepada Islam. Dan intinya semoga Allah mengangkat dari kita bala ya, wabah, demikian pula ujian-ujian, dan semoga Allah memberikan perlindungan pada kita dari fitnah baik yang lahir maupun yang batin. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, pelajaran keempat, hadis yang keempat yang berisi beberapa keutamaan dari bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.